Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi jika seorang pendekar ilmu lama dari tanah Pasundan menginjakkan kaki di kerasnya aspal terminal ibu kota? Ini bukan sekadar cerita tentang perkelahian, melainkan tentang benturan antara kesombongan penguasa jalanan dengan ketenangan seorang pria yang memegang teguh ajian leluhur. Kisah kita bermula di Terminal Jayakarta, sebuah tempat di mana hukum negara seakan kalah oleh gertakan preman dan setiap sudutnya syarat akan rasa takut. Namun, segalanya berubah ketika sebuah bus dari arah Garut menurunkan seorang pria parubaya bernama Kusnan. Dengan baju batik usang dan tas kain lusuh, ia tampak seperti mangsa empuk bagi para predator terminal. Tapi mereka salah besar. Di balik penampilan bersahaja itu, Kusnan adalah pewaris ajian Bandung Bondowoso, sebuah kekuatan batin yang sanggup meruntuhkan keangkuhan hanya dengan sebuah tepisan tangan. Mari kita saksikan bersama bagaimana langkah tenang Kusnan menghadapi kepungan geng macan terminal, dan bagaimana satu persatu keangkuhan para penguasa kegelapan itu runtuh di bawah kaki sang pembawa damai dari tanah Pasundan. Inilah kisah selengkapnya. Gema langkah Kusnan badai di Jayakarta. Terminal Jayakarta pada siang itu adalah sebuah kuali raksasa yang mendidih oleh hawa panas dan kebisingan yang memekakkan telinga. Debu jalanan beterbangan, bercampur dengan asap hitam dari knalpot bus-bus tua yang meraung-raung seolah sedang memprotes beban hidup yang mereka angkut. Di bawah langit yang kelabu karena polusi, suara klakson bus antar kota bersahut-sahutan, menciptakan simfoni kekacauan yang tak pernah berhenti. Di tengah hiruk-pikuk itu, ribuan manusia bergerak seperti semut, berdesak-desakan mengejar waktu dan nasib di antara deretan aspal yang mulai retak. Kehidupan di terminal ini memiliki aturan mainnya sendiri, sebuah hukum rimba yang tak tertulis namun dipahami oleh setiap orang yang mengais rezeki di sana. Di balik keriuhan pedagang asongan dan teriakan calo, terdapat satu kekuatan gelap yang membayangi setiap sudut pergerakan. Mereka adalah geng macan terminal, penguasa wilayah yang memastikan tidak ada sepeser pun uang berputar tanpa sepengetahuan mereka. Kehadiran mereka terasa seperti udara yang menyesakkan, ada namun tak terlihat secara langsung, namun setiap orang tahu bahwa mereka selalu diawasi. Di salah satu sudut yang strategis, tampak beberapa pria dengan wajah garang dan pakaian mencolok sedang bersandar di pilar beton. Mata mereka liar, terus memperhatikan setiap penumpang yang turun dengan barang bawaan banyak atau wajah yang tampak linglung. Bagi anggota geng macan, terminal ini bukanlah tempat pelayanan publik, melainkan kebun pribadi tempat mereka memanen hasil dari keringat orang lain. Tak ada sopir yang berani melupakan setoran, dan tak ada pedagang asongan yang berani berjualan tanpa izin dari mereka. Keberadaan para preman ini bukan sekadar kumpulan orang liar, melainkan sebuah organisasi yang rapi dan terstruktur. Mereka memiliki sistem kepemimpinan yang absolut, di mana setiap perintah harus dipatuhi tanpa bantahan sedikitpun. Disinilah rasa takut dipelihara sebagai alat kontrol yang paling efektif untuk membungkam mulut siapapun yang ingin protes. Rakyat kecil di Terminal Jayakarta hanya bisa menunduk dan berpura-pura tidak melihat saat ketidakadilan terjadi tepat di depan mata mereka. Asap rokok mengepul dari bibir para preman yang duduk di atas bangku-bangku plastik reot, menambah tebal polusi yang sudah ada. Seringai sombong mereka adalah pemandangan sehari-hari yang menyakitkan bagi para sopir Metro Mini yang diperas setiap kali masuk jalur. Mereka berjalan dengan dada membusung, seolah-olah setiap jengkal aspal di terminal itu adalah milik nenek moyang mereka. Kekuasaan ini telah berlangsung begitu lama hingga banyak orang mulai percaya bahwa keajaiban untuk perubahan tidak akan pernah datang ke tempat terkutuk ini. Sikap, sok jago, ini terlihat jelas dari cara mereka memperlakukan fasilitas umum. Mereka bisa memaki siapa saja yang berani menatap mata terlalu lama, atau sengaja menabrak bahu penumpang hanya untuk memancing keributan. Jika ada korban yang berani melawan, dalam hitungan detik gerombolan ini akan mengepung seperti serigala yang menemukan mangsa empuk. Ketakutan inilah yang membuat Terminal Jayakarta mendapat reputasi buruk di mata masyarakat, sebuah tempat di mana hukum negara seakan berhenti di depan gerbang masuknya. Bahkan para petugas keamanan yang sesekali berpatroli tampak tak berdaya atau lebih memilih untuk membuang muka saat melihat pemalakan terjadi. Desas-desus yang beredar di antara para sopir adalah adanya kerjasama gelap yang membuat geng ini seakan memiliki kekebalan hukum yang luar biasa. Ketidakberdayaan ini semakin mempertebal keangkuhan para preman, membuat mereka merasa bahwa mereka adalah dewa-dewa kecil yang bebas menentukan nasib orang lain di wilayah kekuasaannya. Namun, di balik semua keperkasaan yang semu itu, Terminal Jayakarta sebenarnya sedang menunggu.
menunggu sebuah momen di mana roda nasib akan berputar dengan cara yang tak terduga. Di tengah kepulan asap kopi saset dan deru mesin bas yang bising, sebuah energi baru sedang bergerak mendekat dari arah timur. Sebuah kekuatan yang akan menguji apakah takhta yang dibangun di atas ketakutan ini benar-benar sekokoh yang mereka bayangkan atau hanyalah tumpukan pasir yang akan runtuh oleh satu hembusan angin yang tenang. Di pojok terminal yang paling gelap, tepat di bawah atap seng berkarat yang sering bocor saat hujan, terdapat sebuah area yang dianggap terlarang bagi orang biasa. Di sanalah Sakti duduk di atas kursi plastik reot berwarna biru yang sudah memudar warnanya, namun bagi anak buahnya, kursi itu adalah sebuah takhta. Tubuhnya yang besar dibalut kaos ketat yang menonjolkan otot-otot lengannya yang penuh dengan rajahan tato bermotif duri. Dengan rambut cepak ala tentara dan bekas luka melintang di pipi kiri, Sakti adalah personifikasi dari kekerasan yang terorganisir di Terminal Jayakarta. Sakti bukanlah pemimpin yang hanya mengandalkan otot, ia memerintah dengan aura intimidasi yang sangat kental. Setiap gerakannya lambat namun penuh ancaman, seolah-olah ia selalu menghitung berapa harga yang harus dibayar orang lain atas kehadirannya. Di tangannya, sebatang rokok kretek tak pernah padam, asapnya menari-nari di udara sebelum hilang tertiup angin panas terminal. Ia jarang bicara, namun sekalinya ia bersuara, nada seraknya mampu membuat nyali seorang sopir bas kawakan sekalipun menciut seketika. Di sekelilingnya, belasan anak buah selalu bersiaga seperti anjing penjaga yang menunggu perintah tuannya. Sakti membagi wilayah terminal menjadi beberapa sektor, ada yang menguasai jalur bas antar kota, jalur angkot, hingga lahan parkir liar. Sistem setorannya sangat ketat, setiap sen yang masuk ke kantong anak buahnya harus dilaporkan secara detail. Bagi Sakti, terminal ini adalah mesin uang yang tak boleh berhenti berputar, dan ia adalah mekanik utama yang memastikan setiap gerigi di dalamnya tetap patuh di bawah telapak kakinya. Hiburan favorit Sakti adalah menonton ketakutan orang lain dari singgasananya yang sederhana itu. Seringkali ia memanggil pedagang asongan yang kebetulan lewat hanya untuk meminta rokok atau minuman secara gratis, bukan karena ia tak mampu membeli, melainkan untuk menunjukkan siapa yang memegang kendali. Ia akan tertawa terbahak-bahak saat melihat tangan sang pedagang gemetar saat menyodorkan dagangannya. Baginya, rasa hormat yang didasari oleh rasa takut adalah jenis penghormatan yang paling jujur dan paling memuaskan. Kekejaman Sakti sudah menjadi legenda di kalangan warga terminal. Konon, ia pernah menghajar seorang sopir hingga masuk rumah sakit hanya karena sopir tersebut telat menyetor uang keamanan selama 2 hari. Tidak hanya itu, ia juga tak segan-segan merusak properti milik siapapun yang berani mengeluhkan keberadaan gengnya. Baginya, Terminal Jayakarta adalah kerajaan pribadi yang ia rebut dengan darah dan keringat di masa mudanya, dan tak akan ada seorang pun yang boleh mengganggu gugat kedaulatannya. Setiap sore, Sakti biasanya mengadakan sidang kecil di kursinya untuk mendengarkan laporan dari para komandan lapangannya. Ia akan mengangguk puas saat mendengar jumlah nominal rupiah yang terkumpul dari hasil memalak penumpang yang bingung atau dari pungutan liar di pintu keluar. Di mata Sakti, manusia yang melewati terminal ini hanyalah angka-angka statistik yang harus dikonversi menjadi lembaran uang. Tidak ada ruang bagi empati atau kasihan di dalam hatinya yang sudah sekeras beton terminal. Keangkuhan Sakti mencapai puncaknya saat ia mulai merasa bahwa tidak ada kekuatan hukum maupun moral yang bisa menyentuhnya. Ia seringkali sengaja berjalan di tengah jalur bas, memaksa kendaraan besar itu berhenti dan menunggu hingga ia selesai melintas dengan santai. Para penumpang hanya bisa memandang dari balik kaca jendela bas dengan perasaan dongkol dan ngeri, sementara Sakti akan memberikan tatapan menantang seolah sedang berkata bahwa di sini, dialah hukum yang sebenarnya. Meskipun ia duduk di atas kursi plastik murah yang bisa patah kapan saja, Sakti merasa posisinya tidak akan pernah tergoyahkan. Ia percaya bahwa selama ia memiliki 15 orang anak buah yang siap mati demi dirinya, tahtanya akan abadi. Namun, ia tidak menyadari bahwa di luar sana, takdir seringkali bekerja dengan cara yang ironis. Sesuatu yang ia anggap lemah dan sederhana bisa saja menjadi kerikil tajam yang akan meruntuhkan seluruh fondasi kekuasaan yang telah ia bangun dengan kecongkakannya selama bertahun-tahun. Aktivitas geng macan mencapai puncaknya saat bus-bus besar bermesin belakang mulai memasuki area kedatangan dengan suara desis rem angin yang khas. Di mata anak buah Sakti, bas yang datang bukan sekadar angkutan penumpang, melainkan kotak harta karun yang siap dikuras isinya. Mereka berdiri berjejer di sepanjang trotoar,
menyipitkan mata untuk menembus kaca bas yang seringkali tertutup film gelap, mencoba mengidentifikasi siapa saja yang memiliki potensi untuk dijadikan mangsa. Gerombolan ini sangat ahli dalam membedakan antara orang kota yang sigap dengan pendatang baru yang membawa beban kebingungan di wajah mereka. Tora, Cardi, dan Bimo adalah trio pengintai yang paling diandalkan oleh Sakti dalam urusan memilih korban. Mereka memiliki naluri predator yang tajam, hanya dengan melihat cara seseorang memegang tas atau frekuensi mereka menoleh ke kanan dan ke kiri, trio ini sudah bisa menentukan seberapa besar nyali orang tersebut. Target favorit mereka adalah para perantau yang membawa kardus-kardus besar yang diikat tali rafia, atau ibu-ibu yang tampak mendekap tas punggungnya terlalu erat. Bagi mereka, ketakutan adalah aroma yang sangat mudah dilacak di tengah pengapnya asap terminal. Begitu pintu bas terbuka dan tangga diturunkan, geng macan bergerak dengan gerakan yang sudah terlatih. Mereka tidak langsung menyerang secara fisik, melainkan menggunakan teknik pengepungan psikologis. Mereka akan menawarkan bantuan mengangkat barang dengan nada bicara yang dipaksakan ramah, namun tangan mereka sudah mencengkeram tas korban dengan kuat. Penumpang yang merasa tertekan biasanya hanya bisa pasrah, membiarkan barang bawaannya dibawa ke arah yang diinginkan oleh para preman tersebut, yang biasanya berakhir di sudut sepi untuk diperas. Para preman ini seringkali menggunakan istilah, uang restu jalan, atau pajak menginjak bumi, untuk melegalkan aksi palak mereka di mata publik yang menonton. Jika ada penumpang yang berani menolak bantuan atau mencoba mempertahankan tasnya, nada bicara mereka akan berubah seketika menjadi kasar dan penuh intimidasi. Mereka akan mulai mengepung korban dalam lingkaran kecil, membuat ruang gerak orang tersebut terbatas dan menciptakan suasana mencekam di mana bantuan dari orang sekitar terasa sangat jauh dan mustahil untuk didapatkan. Di dalam kerumunan, aksi perampasan halus sering terjadi tanpa ada yang berani berteriak minta tolong. Tora seringkali menggunakan teknik senggol paksa, di mana ia sengaja menabrak korban hingga barang bawaannya jatuh. Lalu dalam kekacauan itu, dompet atau ponsel korban berpindah tangan dengan sangat cepat. Jika korban menyadarinya dan mencoba menuduh, anggota geng yang lain akan segera datang untuk membela kawannya, membalikkan keadaan seolah-olah korbanlah yang telah berbuat kasar dan harus membayar denda kepada mereka. Bagi para pedagang asongan yang menyaksikan aksi ini setiap hari, pemandangan tersebut adalah luka yang terus menganga. Mereka melihat bagaimana uang yang seharusnya digunakan untuk biaya hidup di perantauan ludes dalam hitungan menit di tangan geng macan. Namun, rasa takut telah membungkam nurani mereka. Siapapun yang mencoba memperingatkan penumpang biasanya akan berakhir dengan dagangan yang ditendang atau ancaman keselamatan jiwa. Terminal Jayakarta telah menjadi saksi bisu atas ribuan harapan yang layu bahkan sebelum sempat tumbuh di aspal Jakarta. Keberhasilan memalak mangsa di balik kaca bas ini selalu dirayakan dengan tawa penuh kemenangan di hadapan Sakti. Setiap barang berharga yang berhasil dirampas, mulai dari uang tunai, perhiasan, hingga barang elektronik, akan dikumpulkan untuk kemudian dibagi sesuai hierarki kekuasaan. Sakti sendiri hanya perlu duduk diam, menerima laporan keberhasilan anak buahnya sambil terus menghisap rokoknya dalam-dalam. Baginya, terminal ini adalah mesin pemeras otomatis yang tidak akan pernah kehabisan bahan baku selama bus-bus dari daerah terus berdatangan. Namun, di tengah rutinitas penindasan yang dianggap lumrah itu, sebuah bus jurusan Garut perlahan memasuki jalur kedatangan nomor 4. Bus itu tampak kusam dan tua, membawa debu perjalanan jauh dari pegunungan Jawa Barat. Di dalamnya, duduk seorang pria dengan wajah yang tenang, matanya menatap keluar jendela dengan tatapan yang sulit diartikan. Tanpa disadari oleh Tora dan kawan-kawan yang sudah bersiap di pinggir trotoar, bus ini membawa sesuatu yang tidak tertangkap oleh radar intimidasi mereka, sebuah awal dari berakhirnya pesta pora di atas penderitaan orang lain. Bus jurusan Garut itu berhenti dengan guncangan pelan tepat di hadapan kerumunan calo dan preman yang sudah lapar akan mangsa. Dari pintu belakang yang berderit, seorang pria parubaya melangkah turun dengan gerakan yang sangat tenang, seolah-olah ia tidak sedang berada di salah satu tempat paling berbahaya di ibu kota. Namanya Kusnan. Ia mengenakan kemeja batik usang yang warnanya sudah mulai memudar dan celana bahan hitam yang sedikit longgar. Di pundaknya tersampir sebuah tas kain lusuh, dan tangannya menjinjing bungkusan kecil berisi oleh-oleh khas kampung halaman yang dibungkus kertas koran. Kusnan tidak mengenakan jam tangan mewah atau perhiasan mencolok, namun penampilannya memiliki daya tarik tersendiri yang sulit dijelaskan. Meski rambutnya sudah mulai dihiasi uban di bagian pelipis, tubuhnya tampak tegap dengan bahu yang lebar dan kokoh.
Ia mengambil napas panjang, menghirup udara terminal yang syarat akan aroma solar dan debu jalanan, lalu menghembuskannya perlahan dengan senyum tipis di bibir. Sorot matanya tajam namun teduh, mencerminkan kedalaman jiwa seseorang yang sudah banyak menelan asam garam kehidupan di pegunungan Pasundan. Begitu kakinya menyentuh aspal terminal Jayakarta, Kusnan langsung merasakan aura tekanan yang kuat dari sekelilingnya. Ia melihat bagaimana orang-orang berjalan terburu-buru dengan wajah tegang, dan bagaimana para pedagang kecil tampak selalu waspada terhadap setiap gerakan pria berbaju ketat di sekitar mereka. Sebagai seseorang yang terbiasa dengan ketenangan alam desa, kebisingan dan keagresifan terminal ini terasa sangat kontras di indranya. Namun, tidak ada sedikit pun rasa gentar atau ragu yang terpancar dari gerak-geriknya. Ia berjalan dengan langkah mantap dan pasti. Tora, yang sejak tadi mengamati pintu bus, sempat melirik ke arah Kusnan sebelum akhirnya membuang muka dengan sedikit kecewa. Di mata predator jalanan seperti Tora, Kusnan hanyalah pion mati, seorang bapak-bapak kampung yang kemungkinan besar tidak memiliki banyak uang di dompetnya. Pakaiannya terlalu sederhana dan bawaannya tidak terlihat berharga untuk dirampas secara paksa. Tora lebih memilih mengincar pemuda di belakang Kusnan yang tampak membawa tas kamera mahal, tanpa menyadari bahwa ia baru saja melewatkan sosok yang paling berbahaya di terminal itu. Kusnan berjalan melewati deretan bus yang sedang parkir, sesekali mengangguk sopan kepada para sopir yang sedang beristirahat di bawah bayangan kendaraan mereka. Ia tidak menundukkan kepala karena takut, melainkan karena tata krama yang sudah mendarah daging dalam dirinya sebagai orang Sunda yang menjunjung tinggi sopan santun. Baginya, terminal ini adalah sebuah medan energi yang kacau, di mana banyak hati yang merasa tersakiti dan banyak nafsu yang sedang berkuasa. Ia bisa merasakan denyut ketakutan yang bergetar di udara, sebuah perasaan yang sangat akrab bagi mereka yang terbiasa bergelut dengan olah rasa. Langkahnya terhenti sejenak di depan sebuah papan pengumuman jadwal bus yang sudah penuh dengan coretan grafiti. Ia sedang mencari arah menuju pintu keluar untuk mencari angkutan lanjutan menuju rumah anaknya. Di saat itulah, beberapa pasang mata dari geng macan mulai memperhatikannya kembali. Kardi, yang merasa target utamanya lepas, mulai merasa gatal untuk sekadar mengerjai pria tua yang menurutnya terlalu tenang ini. Bagi Kardi, ketenangan seorang pendatang adalah sebuah tantangan yang harus dihancurkan agar wibawa geng tetap terjaga. Tanpa memedulikan tatapan-tatapan sinis itu, Kusnan kembali melanjutkan perjalanannya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diawasi, namun ia tetap memilih untuk bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Nuraninya berbisik bahwa tempat ini butuh sesuatu yang lebih dari sekadar ketertiban fisik, ada kegelapan yang harus diingatkan akan adanya cahaya. Kusnan tidak datang untuk mencari keributan, namun jika keributan yang mencarinya, ia sudah menyiapkan diri dengan warisan ilmu yang telah ia jaga selama puluhan tahun di tanah kelahirannya. Kusnan akhirnya melihat sebuah warung kopi kecil di sudut terminal yang tampak sedikit lebih tenang dibandingkan area lainnya. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana, sekadar membasahi tenggorokan yang kering setelah perjalanan panjang dari Garut. Sambil berjalan menuju warung tersebut, batinnya merapal doa perlahan, memohon keselamatan sekaligus kekuatan untuk menghadapi apapun yang sudah digariskan takdir untuknya sore itu. Di belakangnya, bayang-bayang geng macan mulai bergerak merapat, bersiap untuk memulai permainan yang kelak akan mereka sesali selamanya. Kusnan melangkah masuk ke dalam warung kopi sederhana berdinding papan yang terletak di pojok terminal. Suasana di dalam cukup remang-remang, hanya diterangi oleh satu lampu bohlam kuning yang tertutup debu. Ia memilih duduk di bangku kayu panjang yang terletak paling pinggir, meletakkan tas kain lusuhnya di samping kaki dengan hati-hati. Pemilik warung, seorang wanita tua yang wajahnya dipenuhi garis-garis kelelahan, mendekat dengan langkah gontai. Kusnan memesan segelas teh hangat dengan nada bicara yang sangat lembut, sebuah kontras tajam di tengah lingkungan yang terbiasa dengan suara-suara kasar dan bentakan. Sambil menunggu minumannya datang, Kusnan mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Ia memperhatikan beberapa sopir angkot yang duduk dengan bahu merosot, tampak lesu sambil menghitung kepingan uang logam di atas meja. Di sudut lain, seorang pedagang asongan sedang memijat kakinya yang bengkak, sesekali melirik cemas ke arah pintu keluar. Kusnan bisa merasakan kepedihan yang menggantung di udara warung itu, sebuah kelelahan yang bukan hanya berasal dari otot yang bekerja keras, melainkan dari jiwa yang terus-menerus ditekan oleh keadaan yang tak adil. Teh hangat pun disajikan dalam gelas kaca tebal. Kusnan menyambutnya dengan kedua tangan,
sebuah gestur penghormatan yang membuat wanita pemilik warung itu tertegun sejenak. Jarang sekali ada pendatang, apalagi di tempat sekeras ini, yang menunjukkan tata krama sedalam itu. Kusnan kemudian mengeluarkan bungkusan koran berisi oleh-olehnya, membukanya sedikit, dan menawarkan isinya kepada orang-orang di sekitarnya. "Silakan, Kang, Bu, ini ada sedikit penganan dari kampung," ucapnya dengan senyum yang tulus, seolah-olah mereka adalah kawan lama. Interaksi singkat itu menciptakan riak kecil ketenangan di dalam warung. Para sopir yang tadi tampak tegang mulai berani mencicipi pemberian Kusnan, dan perlahan pembicaraan ringan mulai mengalir. Namun, di tengah keramahan itu, Kusnan tetap waspada. Ia bisa merasakan ada beberapa pasang mata yang mengintip dari balik celah dinding kayu warung. Ia tahu bahwa ketenangannya di tempat ini dianggap sebagai anomali, sesuatu yang tidak lazim dan mencurigakan bagi mereka yang terbiasa berkuasa melalui rasa takut. Di luar warung, Riko dan Tigor sudah berdiri bersandar di pilar, sesekali membisikkan sesuatu sambil menunjuk ke arah kedai kopi tersebut. Bagi mereka, Kusnan yang terlihat begitu santai dan bisa membaur dengan warga terminal adalah ancaman bagi wibawa geng. Mereka merasa Kusnan tidak menunjukkan rasa hormat atau ketakutan yang seharusnya dimiliki oleh setiap pendatang baru. Ketidaktahuan Kusnan akan aturan main di Jayakarta, menurut mereka, harus segera dikoreksi dengan cara yang paling keras agar menjadi contoh bagi yang lain. Kusnan menyeruput tehnya perlahan, merasakan hangatnya cairan itu membasahi tenggorokannya. Di balik sikapnya yang bersahaja, ia sebenarnya sedang melakukan olah napas halus, sebuah teknik pernapasan dasar yang merupakan fondasi dari ajian yang ia miliki. Setiap tarikan napasnya mengumpulkan energi dari alam sekitar, menyelaraskan denyut jantungnya dengan getaran bumi. Ia tidak sedang bersiap untuk menyerang, melainkan sedang membangun benteng perlindungan batin agar emosinya tetap stabil menghadapi badai yang ia tahu pasti akan datang menghampirinya. Pemilik warung sempat berbisik pelan saat mengantarkan kembalian uang Kusnan. "Pak, kalau sudah selesai, sebaiknya segera pergi. Di luar sana sedang tidak aman," ucapnya dengan nada penuh kekhawatiran yang tulus. Kusnan hanya membalas dengan anggukan kecil dan senyum yang menenangkan. Ia mengerti bahwa wanita itu sedang memperingatkannya tentang geng macan yang sedang mengintai di depan pintu. Namun, bagi Kusnan, melarikan diri bukanlah pilihan yang bijak saat ketidakadilan berdiri tepat di depan mata. Ketika Kusnan baru saja hendak menghabiskan sisa tehnya, bayangan besar menutupi cahaya dari pintu masuk warung. Suasana yang tadinya mulai hangat seketika, berubah menjadi sunyi senyap dan mencekam. Para sopir segera menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan ponsel atau kopi mereka sendiri. Kusnan meletakkan gelasnya kembali ke meja dengan sangat perlahan, tidak menimbulkan bunyi denting sedikitpun. Ia tahu bahwa waktu bersantainya telah usai, dan babak baru yang penuh ujian telah dimulai tepat di ambang pintu kedai kopi tua itu. 3 bayangan tinggi besar kini berdiri tepat di ambang pintu warung kopi, menghalangi cahaya sore yang masuk dan menciptakan suasana pengap yang mendadak. Riko, Tigor, dan Sam melangkah masuk dengan gaya angkuh, sepatu bot mereka menghentak lantai papan hingga menimbulkan suara berderit yang menyakitkan telinga. Kehadiran mereka seperti sirine bahaya yang membuat para sopir angkot buru-buru membayar kopi mereka dan menyelinap keluar lewat pintu belakang. Warung kopi yang tadinya mulai terasa hangat kini kembali dingin, menyisakan Kusnan yang masih duduk tenang di bangkunya. Riko, yang bertubuh kurus dengan mata yang selalu bergerak gelisah, maju paling depan dan langsung menggebrak meja tepat di samping gelas teh Kusnan. "Wah, ada orang kaya baru turun dari gunung rupanya. Santai benar kau di sini, Pak Tua," ucapnya dengan nada mengejek yang sangat kental. Kusnan tidak terperanjat sedikit pun, ia hanya melirik tangan Riko yang masih menempel di meja dengan tatapan yang tenang, seolah-olah gertakan itu hanyalah angin lalu yang lewat di antara pepohonan di kampung halamannya. Tigor, yang berbadan lebih kekar dengan urat-urat leher yang menonjol, berdiri di sisi kanan Kusnan sambil melipat tangan di dada. Ia mendengus kasar, mencoba mengintimidasi dengan aroma alkohol dan keringat yang menguar dari tubuhnya. "Kau tahu aturan di sini, kan? Setiap pendatang yang duduk lebih dari 10 menit di terminal ini wajib lapor. Dan laporan itu butuh biaya administrasi," tambah Tigor dengan suara berat yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh pemilik warung yang kini gemetar di balik etalase. Sam, si raksasa yang membawa rantai besi melilit di pinggangnya, hanya berdiri di dekat pintu sambil bersandar pada kosen kayu. Ia tidak bicara,
Namun matanya yang dingin terus memperhatikan tas kain lusuh milik Kusnan, seolah sedang menghitung berapa nilai barang yang bisa ia jarah dari sana. Bagi mereka, Kusnan adalah mangsa yang unik, biasanya orang seusia ini akan langsung gemetar atau merogoh kantong dengan cepat. Namun pria dari Garut ini justru kembali menyesap sisa tehnya dengan gerakan yang sangat anggun. Kusnan meletakkan kembali gelasnya, lalu menatap Riko dengan wajah yang tetap ramah namun penuh wibawa. "Maaf, Kang, saya hanya numpang minum sebentar sebelum lanjut perjalanan. Saya tidak tahu kalau ada aturan harus membayar biaya administrasi hanya untuk segelas teh hangat," jawab Kusnan dengan suara yang sangat stabil. Ketenangan suaranya justru membuat Riko merasa tersinggung. Ia terbiasa melihat korbannya memohon atau gagap saat diajak bicara, bukan menjawab dengan kalimat yang tertata rapi seperti itu. "Jangan pura-pura bodoh, Pak Tua. Kau pikir terminal ini milik bapakmu? Di sini, kata-kata kami adalah hukum," bentak Riko sambil mencondongkan wajahnya hingga hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Kusnan. Ia berharap melihat sekelebat ketakutan di mata Kusnan, namun yang ia temukan hanyalah pantulan dirinya sendiri yang tampak konyol di mata yang jernih itu. Riko mulai merasa kehilangan kendali atas situasi, dan hal itu membuatnya semakin meradang di hadapan kawan-kawan. Tigor mulai kehilangan kesabaran dan mencoba meraih kerah baju batik Kusnan dengan kasar. "Sudah, jangan banyak bicara. Serahkan tasmu itu atau kau akan menyesal karena pernah menginjakan kaki di Jakarta," teriaknya. Namun, sebelum tangan kasar Tigor sempat menyentuh kain batik itu, Kusnan melakukan gerakan bahu yang sangat halus, membuat tangan Tigor terpelesat seolah-olah ia sedang mencoba menangkap belut yang licin. Kejadian itu berlangsung begitu cepat hingga Tigor sendiri bingung mengapa genggamannya bisa meleset. Suasana di dalam warung kopi itu kini benar-benar berada di titik didih. Ketiga preman itu mulai berpencar, mengepung Kusnan dari tiga arah berbeda dalam posisi siap menyerang. Pemilik warung sudah menutup matanya, tak sanggup melihat kekerasan yang sebentar lagi akan menimpa pria tua yang sopan itu. Kusnan perlahan berdiri dari bangkunya, merapikan letak tas kainnya di pundak, dan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa kata-kata sudah tidak lagi memiliki ruang, dan kini saatnya bagi tubuhnya untuk bicara atas nama keadilan yang sudah lama hilang di Terminal Jayakarta. Kusnan berdiri dengan tenang di tengah kepungan tiga preman tersebut, namun posisinya sama sekali tidak terlihat terdesak. Meskipun Riko, Tigor, dan Sam sudah mengambil kuda-kuda yang mengancam, Kusnan tetap menjaga kedua tangannya jatuh santai di samping tubuh. Di tengah ketegangan yang memuncak, ia justru menarik napas dalam, membiarkan aroma asap rokok dan uap teh yang tersisa memenuhi paru-parunya. Ketenangannya bukan sebuah kepasrahan, melainkan sebuah kejernihan batin yang muncul saat seseorang sudah sepenuhnya menguasai keadaan diri sendiri sebelum menguasai keadaan sekitar. "Anak-anak muda," ucap Kusnan dengan nada bicara yang lebih mirip seorang ayah yang sedang menasihati anaknya di teras rumah. "Dunia ini luas, lebih luas dari sekadar aspal terminal yang panas ini. Tenaga yang kalian miliki adalah titipan, bukan untuk menindas mereka yang mencari sesuap nasi dengan cara jujur." Suaranya tidak tinggi, namun getarannya terasa memenuhi ruangan sempit itu, membuat Sam yang berdiri di pintu tanpa sadar sedikit menegakkan tubuhnya. Kalimat itu mengandung kekuatan yang asing bagi telinga para preman yang biasanya hanya mendengar makian atau tangisan. Riko meludah ke lantai tanah warung kopi, wajahnya memerah karena merasa diremehkan oleh nasihat tersebut. "Jangan sok bijak di depanku, Pak Tua. Simpan ceramahmu untuk orang mati. Di sini, yang punya otot besar yang bicara, dan kau tidak punya apa-apa selain mulut besar dan baju usang," bentaknya. Bagi Riko, setiap kata bijak adalah penghinaan terhadap jalan hidup keras yang ia banggakan. Ia tidak menyadari bahwa di hadapannya, Kusnan sedang melakukan olah rasa, menyerap energi negatif yang dilemparkan padanya dan mengubahnya menjadi ketenangan yang solid. Kusnan hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan rasa iba yang mendalam. "Kekuatan otot ada batasnya, Kang. Begitu juga dengan rasa takut yang kalian tanamkan. Suatu saat, ketakutan itu akan berubah menjadi keberanian yang akan meruntuhkan kalian sendiri," tambahnya. Ia menatap mata Tigor dengan sorot yang begitu dalam, seolah sedang melihat menembus lapisan keangkuhan preman itu hingga ke bagian jiwanya yang paling rapuh. Kusnan tahu bahwa di balik tato dan otot itu, seringkali tersimpan luka dan keputusasaan yang salah arah. Tigor yang merasa tertelanjangi oleh tatapan Kusnan menjadi semakin beringas untuk menutupi kegamangannya.
Cukup, aku muak mendengar ocehanmu. Serahkan tasmu sekarang atau aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa bicara lagi. Ancam Tigor sambil mengepalkan tinju besarnya. Ia mulai melangkah maju, memperkecil jarak hingga ia bisa mencium bau keringat lawannya. Namun, Kusnan tetap tidak bergeming, kakinya seolah berakar ke bumi, menunjukkan pondasi yang tak tergoyahkan oleh gertakan fisik apapun. Kusnan mengalihkan pandangannya ke arah Sam yang masih diam membisu di depan pintu. Dan kau, anak muda yang membawa rantai. Alat itu bisa mengikat orang lain, tapi hati-hati jangan sampai ia mengikat nuranimu sendiri hingga kau lupa jalan pulang. Nasihat itu meluncur begitu tenang, membuat Sam tertegun sejenak. Ada sesuatu dalam suara Kusnan yang mengingatkan Sam pada suara kakeknya di kampung, sebuah ingatan yang selama ini ia kubur dalam-dalam di bawah kebisingan Jakarta. Namun, rasa setia kawan pada geng segera menghapus kilasan nurani itu. Suasana di dalam warung kopi semakin sesak oleh aroma permusuhan yang tajam. Kusnan menyadari bahwa peringatannya telah dianggap sebagai angin lalu, dan kegelapan di hati mereka sudah terlalu tebal untuk ditembus hanya dengan kata-kata. Ia merapatkan jarinya, merasakan aliran hangat yang mulai menjalar dari ulu hatinya menuju ujung-ujung jemarinya. Itu adalah tanda bahwa energi Bandung Bondowoso sudah mulai aktif, merespons niat jahat yang kini sudah bulat di benak ketiga lawannya. Ia memberikan satu kesempatan terakhir melalui tatapan matanya, namun yang ia terima hanyalah seringai kejam. Saya sudah memberi peringatan baik-baik, kata Kusnan, suaranya kini berubah menjadi sedikit lebih berat dan berwibawa. Jika kalian tetap memilih jalan kekerasan, maka tanggunglah sendiri akibatnya. Jangan salahkan Aspal jika ia terasa lebih keras dari biasanya. Begitu kalimat itu berakhir, suasana di warung kopi itu mendadak sunyi sesaat, seolah-olah alam sedang menahan napas sebelum badai besar meletus. Riko, yang sudah tak tahan lagi, memberi isyarat pada Tigor untuk menyerang, tanpa tahu bahwa mereka baru saja mengundang kehancuran bagi diri mereka sendiri. Kesabaran Riko akhirnya mencapai batasnya ketika ia melihat Kusnan tetap berdiri tegak tanpa ada sedikit pun rona ketakutan di wajahnya. Dengan teriakan serak, Riko menerjang maju. Tangannya yang kurus namun gesit mencoba merampas tas kain di pundak Kusnan dengan paksa. Ia membayangkan tas itu akan dengan mudah berpindah tangan dan pria tua ini akan tersungkur meratapi nasibnya. Namun, saat jarinya hampir menyentuh kain lusuh itu, Kusnan hanya melakukan satu gerakan bahu yang sangat minimalis, seolah-olah ia sedang menghindari tetesan air hujan yang jatuh dari langit. Riko terhuyung ke depan karena tangannya hanya menangkap udara kosong, kehilangan keseimbangan akibat tenaganya sendiri yang tidak menemui sasaran. Sebelum ia sempat memaki, Kusnan menggerakkan telapak tangan kanannya dengan gerakan menyamping yang sangat halus, mirip seperti seseorang yang sedang menepis debu dari pakaian. Sentuhan itu mendarat di lengan Riko, tampak ringan dan tanpa tenaga sama sekali, namun Riko merasakan sensasi seperti tersengat aliran listrik yang membuat seluruh lengannya mendadak lumpuh dan mati rasa seketika. Tigor yang melihat kawannya dipermainkan tidak tinggal diam, ia mengayunkan tinju besarnya yang sekeras batu ke arah rahang Kusnan dengan kecepatan penuh. Pukulan itu cukup kuat untuk mematahkan tulang orang biasa, namun Kusnan tidak menghindar dengan berlari. Ia hanya sedikit memiringkan kepala, membiarkan kepalan tangan Tigor melesat hanya seujung rambut dari telinganya. Dalam sepersekian detik, Kusnan memutar pergelangan tangannya dan menyentuh pergelangan tangan Tigor dengan ujung jarinya, membelokkan energi pukulan tersebut hingga Tigor terpelanting menabrak bangku kayu hingga hancur. Suasana di dalam warung kopi menjadi kacau balau dalam sekejap. Pemilik warung menjerit pelan sambil bersembunyi di bawah kolong meja, sementara Sam yang berada di pintu mulai melepaskan lilitan rantai besinya dengan wajah berang. Ia melihat dua kawannya tampak kepayahan menghadapi pria tua yang bahkan belum melayangkan satu pukulan pun. Sam mengayunkan rantainya, menciptakan suara desing yang menakutkan di ruang sempit tersebut. "Kau akan mati di sini, Pak Tua," geramnya sambil melemparkan ujung rantai yang berat ke arah dada Kusnan. Kusnan menatap rantai yang meluncur cepat ke arahnya tanpa berkedip. Saat logam dingin itu hampir mengenai tubuhnya, ia menghentakkan kaki kirinya ke lantai papan warung. Sebuah getaran halus merambat dari lantai menuju ke tangannya, dan dengan gerakan yang tampak lambat namun pasti, Kusnan menangkap rantai besi itu dengan telapak tangan kosongnya. Suara denting logam yang tertahan terdengar nyaring, namun yang membuat Sam terbelalak adalah kenyataan bahwa rantai itu berhenti seketika seolah-olah menabrak dinding baja yang tak terlihat. Sam menarik rantainya dengan sekuat tenaga,
namun rantai itu tidak bergeming sedikit pun dalam genggaman Kusnan. Tenaga yang besar jika digunakan untuk menyakiti hanya akan menjadi beban bagi pemiliknya, ucap Kusnan tenang. Dengan satu sentakan kecil yang penuh dengan aliran energi Bandung Bondowoso, Kusnan mengirimkan getaran balik melalui rantai tersebut. Sam merasakan tangannya panas membara, terpaksa melepaskan pegangannya, dan jatuh terduduk di lantai dengan nafas yang tersengal-sengal, menatap tangannya yang kini bergetar hebat. Riko dan Tigor mencoba bangkit kembali, kemarahan mereka kini bercampur dengan kebingungan yang luar biasa. Mereka belum pernah menemui lawan yang bisa menjatuhkan mereka tanpa terlihat berusaha keras. Di mata mereka, Kusnan seolah-olah dikelilingi oleh lapisan udara yang sangat padat, sebuah tameng yang membuat setiap serangan mereka terpental sebelum sempat menyentuh kulitnya. Ruangan yang sempit itu kini terasa sangat menekan, seakan-akan oksigen di dalamnya terserap oleh kehadiran aura Kusnan yang semakin membesar. Kusnan melepaskan rantai besi milik Sam ke lantai, menimbulkan bunyi dentang yang bergema di keheningan warung. Ia kembali merapikan tas kainnya dan menatap ketiga preman itu dengan tatapan yang tetap teduh namun sangat tajam. "Ini hanyalah tepisan angin pertama," katanya dengan suara yang berat dan berwibawa. "Sebaiknya kalian pergi sebelum badai yang sebenarnya benar-benar datang. Jangan panggil kawan-kawanmu jika kau tidak ingin melihat mereka semua tergeletak di aspal." Namun, ia tahu, perintah sakti bagi mereka jauh lebih menakutkan daripada peringatan seorang asing, dan keributan ini baru saja akan menyebar ke seluruh terminal. Kabar tentang tumbangnya 3 orang kepercayaan geng macan di warung kopi tua itu menyebar seperti api yang tersiram bensin ke seluruh penjuru terminal Jayakarta. Di singgasananya, Sakti yang sedang menikmati kepulan rokok kretek terakhirnya mendadak berdiri dengan wajah memerah padam. Baginya, berita bahwa Riko, Tigor, dan Sam dikalahkan oleh seorang pria tua lusuh bukan hanya sekadar laporan kekalahan, melainkan sebuah penghinaan terang-terangan terhadap kedaulatan yang telah ia bangun selama 1 dekade. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, ia menghantamkan kepalan tangannya ke pilar beton, memberikan isyarat bahwa perang telah dimulai. Sakti melangkah keluar dari area gelapnya, diikuti oleh belasan anak buahnya yang bergerak serempak seperti sekawanan serigala yang mencium aroma darah. Derap langkah kaki mereka di atas aspal terminal menciptakan irama mencekam yang membuat para pedagang asongan segera mengemasi dagangan dan melarikan diri ke tempat aman. Suasana terminal yang tadinya riuh oleh tawar-menawar seketika berubah menjadi sunyi yang mematikan, menyisakan deru mesin bas yang seolah menjadi latar musik bagi drama yang akan segera pecah. Sakti memimpin barisan di depan, matanya yang liar mencari sosok pria dari Garut yang berani mengusik ketenangannya. Begitu sampai di depan warung kopi, Sakti melihat 3 anak buahnya keluar dengan langkah gontai dan wajah yang pucat pasi. Melihat pemandangan itu, harga diri Sakti semakin tercabik-cabik di hadapan publik terminal yang mulai mengintip. Dari kejauhan, ia tidak memedulikan kondisi anak buahnya, melainkan langsung menatap tajam ke arah pintu warung kopi di mana Kusnan perlahan melangkah keluar. "Jadi, kau orangnya," suara Sakti menggelegar, bergetar oleh amarah yang tertahan, membelah kesunyian sore yang kian mendingin di terminal Jayakarta. Kusnan berdiri di teras warung yang sempit, menatap belasan pria yang kini mengepungnya dalam formasi melingkar. Ia melihat Sakti, sang pemimpin yang digambarkan sebagai raja terminal, berdiri tepat di depannya dengan dada membusung dan tangan yang sudah mengepal kuat. Kusnan tidak menunjukkan kegemparan, ia hanya membetulkan posisi tas kainnya yang lusuh, lalu menatap Sakti dengan sorot mata yang penuh dengan ketenangan batin. Di mata Kusnan, Sakti hanyalah seorang pria yang tersesat di dalam labirin kekuasaan semu yang ia ciptakan sendiri. "Turunkan amarahmu, nak. Terminal ini cukup panas tanpa perlu kau tambah dengan api kebencian," ucap Kusnan pelan namun tegas. Kalimat itu justru seperti menyiramkan minyak ke dalam api kemarahan Sakti. Bagi Sakti, dipanggil "nak" oleh seorang asing yang ia anggap remeh adalah penghinaan paling puncak yang pernah ia terima seumur hidupnya. Ia tertawa kasar, tawa yang kering dan penuh dengan niat jahat, sementara anak buahnya mulai merapat, mempersempit ruang gerak Kusnan hingga jarak yang sangat berbahaya. Sakti memberikan isyarat kepada seluruh pasukannya, total 15 orang, untuk bersiaga penuh. Mereka mengeluarkan berbagai jenis senjata tersembunyi, mulai dari pisau lipat, potongan besi, hingga kayu balok yang dipungut dari reruntuhan bangunan. "Kau punya 2 pilihan, Pak Tua," geram Sakti sambil melangkah 1 langkah lebih dekat. "Berlutut di depanku dan serahkan semua yang kau punya,
atau kau akan keluar dari terminal ini di dalam kantong jenazah. Tidak ada orang yang boleh terlihat lebih hebat dariku di wilayah ini. Para penonton yang terdiri dari sopir dan penumpang dari kejauhan menahan napas, mereka merasa hari ini akan menjadi hari terakhir bagi pria tua yang sopan itu. Belasan preman melawan satu orang tua tampak seperti sebuah ketidakadilan yang mutlak, namun mereka terlalu takut untuk berteriak apalagi membantu. Di tengah kepungan maut itu, Kusnan justru memejamkan matanya sejenak, melakukan sinkronisasi napas terakhir untuk memanggil seluruh kekuatan Bandung Bondowoso yang bersemayam di dalam sanubarinya. Ia bersiap untuk menjadi dinding yang tak tergoyahkan bagi badai yang akan segera dilepaskan oleh Sakti. Suasana mencekam itu mencapai titik puncaknya saat Sakti mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sebuah komando untuk menyerang serentak. "Hajar dia sampai tidak bisa bangun lagi," teriak Sakti dengan suara yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, belasan preman itu menerjang maju dari segala arah, menciptakan gelombang kekerasan yang mengincar satu titik tengah yang tampak rapuh. Namun, tepat sebelum serangan pertama mendarat, Kusnan membuka matanya, dan sebuah aura tipis yang bergetar hebat tampak menyelimuti tubuhnya, menandakan bahwa sang legenda dari Pasundan telah sepenuhnya terbangun. Serangan pertama datang dari arah samping lewat terjangan Tigor yang masih menyimpan dendam kesumat. Dengan geram, ia melayangkan pukulan bogem mentah yang mengarah tepat ke pelipis Kusnan. Namun, Kusnan tidak berpindah tempat, ia hanya menggeser berat tumpuan kakinya sedikit ke belakang. Saat tinju Tigor hampir menyentuh kulitnya, Kusnan menggerakkan telapak tangan kanannya dengan dorongan yang tampak sangat pelan, namun mengandung getaran frekuensi tinggi yang berasal dari ulu hatinya. Itu adalah sentuhan pertama dari ajian Bandung Bondowoso yang dilepaskan secara sadar ke arah lawan. Tigor merasakan sensasi aneh seolah-olah tangannya menghantam dinding karet yang sangat padat. Namun panas. Detik berikutnya, sebuah ledakan tenaga dalam yang tak terlihat terpancar dari telapak tangan Kusnan, mementalkan tubuh kekar Tigor sejauh 3 meter ke belakang. Tubuh preman itu melayang di udara sebelum akhirnya menghantam tumpukan meja kayu warung hingga hancur berantakan. Orang-orang yang menonton dari kejauhan terperangah, tak percaya melihat pria sebesar Tigor bisa terlempar hanya oleh sebuah dorongan ringan yang terlihat tanpa tenaga. Sakti yang melihat anak buahnya terkapar dalam satu gerakan segera memerintahkan sisanya untuk merapat. "Jangan takut, dia cuma pakai trik murahan. Serang bareng-bareng," teriaknya memicu nyali belasan preman lainnya. Mereka menyerbu serentak, menciptakan kepungan rapat yang tak menyisakan celah sedikit pun untuk melarikan diri. Kusnan tetap berdiri di titik tengah, wajahnya kini berubah menjadi sangat serius dengan rahang yang mengeras. Ia menghentakkan kaki kanannya ke aspal, dan sebuah getaran halus menjalar di permukaan bumi seolah-olah terminal itu sedang menyambut kehadiran kekuatan raksasa. Kusnan mulai bergerak melingkar, tangannya menari di udara dengan gerakan yang luas namun sangat presisi. Setiap kali seorang preman mendekat dengan kayu atau besi, Kusnan hanya butuh sentuhan kecil untuk membelokkan arah serangan mereka. Ia tidak memukul dengan kepalan tinju, melainkan menggunakan telapak tangan terbuka yang dialiri energi panas. Bagi para preman, menyentuh baju Kusnan terasa seperti menyentuh lempengan baja yang baru saja keluar dari tungku pembakaran, sangat keras dan menyakitkan hingga membuat tulang mereka terasa linu. Seorang preman bertubuh jangkung mencoba menyerang punggung Kusnan dengan sebilah pisau lipat. Tanpa menoleh, Kusnan memiringkan tubuhnya dan menangkap pergelangan tangan penyerang itu dengan 2 jarinya. Dengan sedikit puntiran yang memanfaatkan tenaga lawan, Kusnan membuat si penyerang berputar seperti gasing sebelum akhirnya jatuh tersungkur dengan tangan yang mendadak mati rasa. Teknik ini adalah bagian dari ulah rasa, kemampuan untuk membaca aliran tenaga lawan dan membalikkannya tanpa harus membuang banyak energi sendiri. Suasana di tengah lingkaran preman itu kini dipenuhi oleh suara rintihan dan denting senjata yang jatuh ke aspal. Kusnan berdiri tegak di tengah kepulan debu yang berterbangan, nafasnya tetap teratur meskipun ia baru saja melumpuhkan 5 orang dalam hitungan detik. Ia tidak terlihat seperti sedang berkelahi, melainkan seperti sedang menata ulang kekacauan yang ada di depannya. Setiap gerakannya mencerminkan filosofi Bandung Bondowoso, sebuah kekuatan yang sanggup membangun 1000 candi dalam semalam, yang berarti kekuatan untuk mengendalikan materi dan energi di bawah kehendak batin yang teguh. Sakti mulai merasakan butiran keringat dingin membasahi dahinya saat melihat satu persatu anak buahnya jatuh seperti daun kering tertiup badai. Ia menyadari bahwa pria di depannya ini bukan hanya sekadar ahli silat biasa, melainkan seorang praktisi ilmu tua yang seharusnya hanya ada dalam cerita rakyat.
Namun, harga diri Sakti sudah terlalu tinggi untuk mengakui kekalahan di depan para penonton yang selama ini ia tindas. Ia mencengkeram erat sebilah belati besar dari balik pinggangnya, bersiap untuk terjun langsung ke tengah kancah yang kini mulai terasa menyesakkan baginya. Kusnan menatap Sakti dengan tatapan yang seolah bisa menembus jantung sang penguasa terminal. Kau lihat, nak, menanam ketakutan hanya akan memanen kehancuran. Tenaga dalamku bukan untuk menyakiti, tapi untuk menunjukkan bahwa kesombonganmu tak lebih dari debu di bawah kakiku, ucap Kusnan dengan suara yang bergema kuat, seolah-olah bumi terminal ikut berbicara bersamanya. Sakti menggeram, mencoba menghalau rasa takut yang mulai merayapi hatinya, lalu menerjang maju dengan teriakan membabi buta, menandai dimulainya babak terakhir dari runtuhnya sebuah kediktatoran di Terminal Jayakarta. Sore itu, Terminal Jayakarta menjadi saksi atas pemandangan yang tak masuk akal bagi nalar manusia biasa. Begitu Sakti menerjang, sisa anak buahnya yang masih berdiri seolah mendapatkan suntikan keberanian palsu dan ikut menyerbu dari segala penjuru. Kusnan tidak lagi berdiam diri, ia mulai melangkah, dan setiap pijakannya di atas aspal menimbulkan suara dentum halus yang menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Ia bergerak laksana bayangan di tengah badai, menyelinap di antara ayunan balok kayu dan sabetan besi dengan kelincahan yang mustahil dimiliki oleh pria seusianya. Setiap kali tangan Kusnan bergerak, satu orang tumbang. Ia tidak menyerang titik mematikan, melainkan titik-titik saraf yang membuat lawan kehilangan keseimbangan dan kekuatan seketika. Dengan telapak tangan terbuka, ia melakukan gerakan memutar yang menciptakan pusaran energi di sekeliling tubuhnya. Preman-preman yang mencoba mendekat merasa seolah-olah mereka sedang menabrak pusaran angin kencang yang melemparkan mereka menjauh sebelum senjata mereka sempat menyentuh pakaian batik usang milik Kusnan. Seorang preman bertubuh raksasa mencoba memeluk Kusnan dari belakang untuk mengunci gerakannya, namun Kusnan hanya menghela napas pendek dan menghentakkan punggungnya ke belakang. Sebuah ledakan tenaga dari Ajian Bandung Bondowoso terpancar keluar, membuat si raksasa terlempar ke udara dan jatuh menghantam bak sampah besi hingga penyok. Tidak ada kemarahan di wajah Kusnan, yang ada hanyalah konsentrasi tingkat tinggi, seolah ia sedang mengerjakan sebuah karya besar yang membutuhkan ketelitian sempurna untuk menghentikan kegilaan ini. Suasana terminal kini dipenuhi oleh suara rintihan dan debu yang membubung tinggi, menutupi pandangan mata. Di tengah kabut debu itu, Kusnan bergerak dengan ritme yang tetap, menangkis serangan dua orang sekaligus dengan kedua lengannya, lalu membalas dengan dorongan ringan di dada mereka. Hasilnya selalu sama, lawan terpelanting dan tak mampu bangkit lagi karena aliran tenaga mereka telah dikunci oleh getaran energi Kusnan. Bagi para penonton, ini bukan lagi perkelahian, melainkan sebuah demonstrasi kekuatan gaib yang nyata di depan mata. Sakti yang berada di tengah kekacauan itu mencoba menikam Kusnan berkali-kali dengan belati besarnya, namun ia merasa seolah sedang mengejar asap. Setiap kali belatinya hampir mengenai tubuh Kusnan, pria dari Garut itu selalu berada satu langkah di depannya dengan gerakan yang sangat minim namun efektif. Sakti mulai kehilangan akal sehatnya, ia berteriak-teriak memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk terus menyerang, namun ia sendiri melihat rekan-rekannya mulai merangkak menjauh dengan wajah penuh kengerian. Kusnan tiba-tiba berhenti di tengah arena, merentangkan kedua tangannya perlahan ke samping. Ia menarik energi dari lingkungan terminal yang panas, mengubah rasa sesak dan kemarahan di udara menjadi kekuatan batin yang solid. Saat tiga orang terakhir mencoba menyerbu dengan sisa tenaga mereka, Kusnan melakukan gerakan menyapu dengan tangannya. Sebuah gelombang kejut tak kasat mata menyapu aspal, membuat ketiga preman tersebut terjatuh secara bersamaan seolah-olah kaki mereka baru saja ditebas oleh pedang angin. Kini, hanya dalam hitungan menit, 14 orang anak buah Sakti telah tergeletak di atas aspal yang panas. Ada yang memegangi perut, ada yang merintih karena lengannya mati rasa, dan ada pula yang hanya bisa melongo menatap langit dengan tatapan kosong. Kusnan tetap berdiri tegak di tengah-tengah mereka, tas kain lusuhnya masih tersampir rapi di pundak tanpa ada satu pun goresan. Ia menoleh ke arah Sakti, yang kini berdiri sendirian dengan tangan gemetar memegang belati, dikelilingi oleh puing-puing kekuasaannya yang baru saja diruntuhkan. Badai ini tidak akan berhenti jika kau tidak mematikan apinya di dalam hatimu, Sakti, ucap Kusnan dengan nada yang sangat tenang, namun bergema di setiap sudut terminal. Seluruh orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam dalam keheningan yang mencekam, menyadari bahwa mereka baru saja melihat sebuah mukjizat keberanian. Sakti menatap sekelilingnya, menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian,
Tanpa pengawal, tanpa wibawa, dan hanya berhadapan dengan seorang pria sederhana yang ternyata memegang kunci atas hidup dan matinya di hari itu. Di tengah rintihan anak buahnya yang bergelimpangan, Sam adalah satu-satunya yang mencoba memaksakan diri untuk bangkit kembali. Meskipun tangannya masih terasa bergetar hebat akibat benturan energi sebelumnya, rasa malu dan loyalitas buta kepada sakti membuatnya meraih kembali rantai besi yang tergeletak di aspal. Ia berdiri dengan kaki gemetar, matanya merah karena amarah dan keputusasaan. Sam tahu ia tidak mungkin menang secara fisik, namun ia berharap senjata rantainya yang memiliki jangkauan jauh bisa memberi celah bagi sakti untuk melakukan serangan maut. Sam mulai memutar rantai besi itu di atas kepalanya, menciptakan suara desing yang membelah keheningan terminal. Putarannya semakin cepat hingga rantai itu tampak seperti lingkaran bayangan logam yang siap mencabik apapun yang dilewatinya. Dengan teriakan yang dipaksakan, ia melontarkan ujung rantai yang berat itu ke arah kaki Kusnan, mencoba untuk menjerat dan menjatuhkannya ke aspal. Serangan ini licin dan berbahaya, mengincar tumpuan berat badan lawan agar keseimbangan sang pendekar goyah. Kusnan tidak melompat ataupun menghindar jauh, ia justru melangkah maju menyambut datangnya rantai tersebut. Saat rantai itu hampir melilit pergelangan kakinya, Kusnan menghentakkan kaki kanannya dengan teknik paku bumi dari ajian Bandung Bondowoso. Hentakan itu menciptakan gelombang energi padat ke permukaan aspal, membuat ujung rantai yang meluncur deras itu terpental ke atas seolah menghantam tumpukan karet yang sangat keras. Sam tertegun melihat senjatanya seakan-akan memiliki nyawa dan menolak untuk menyentuh tubuh Kusnan. Tak menyerah, Sam mengubah arah serangan dengan menyabetkan rantai secara mendatar mengincar leher Kusnan. Desing logam yang tajam itu hanya berjarak beberapa inci dari kulit Kusnan, namun dengan ketenangan yang mustahil, Kusnan mengangkat tangan kirinya. Ia tidak menangkis dengan lengan, melainkan menangkap salah satu mata rantai yang tengah melaju kencang itu hanya dengan 2 jari saja. Suara denting logam yang tertahan terdengar nyaring, dan seketika itu juga putaran rantai yang dahsyat terhenti total secara mendadak. Dunia seakan berhenti berputar bagi Sam saat ia melihat pemandangan di depannya. Rantai besi yang biasanya ia gunakan untuk menghancurkan tulang orang kini terdiam kaku di tangan pria dari Garut itu. Sam menarik rantainya dengan sekuat tenaga hingga urat-urat di lehernya menonjol, namun Kusnan berdiri seperti patung batu yang tak bergeming. Rantai ini kuat untuk mengikat barang, tapi terlalu rapuh untuk mengikat kebenaran, ucap Kusnan dengan nada yang rendah namun menggetarkan batin Sam. Kusnan memberikan sedikit sentakan pada mata rantai yang ia pegang. Getaran energi Bandung Bondowoso merambat cepat melalui medium logam tersebut, menghantarkan gelombang kejut yang mendarat tepat di telapak tangan Sam. Sam menjerit pendek saat merasakan sensasi panas yang menjalar hingga ke bahunya, memaksa jemarinya terbuka dan melepaskan pegangannya pada senjata andalannya itu. Rantai besi tersebut kini jatuh sepenuhnya ke aspal, melingkar tak berdaya di bawah kaki Kusnan seperti ular yang kehilangan taringnya. Sam terjatuh berlutut, nafasnya memburu bukan karena lelah, melainkan karena nyalinya telah hancur total. Ia menatap tangannya yang memerah, lalu mendongak menatap wajah Kusnan yang tidak menunjukkan sedikit pun kebencian. Di mata Sam, Kusnan bukan lagi seorang pria tua lusuh, melainkan sosok raksasa yang tidak mungkin dilawan oleh kekuatan manusia jalanan manapun. Sam menundukkan kepala, membiarkan air mata kekalahan jatuh di atas debu terminal, mengakui bahwa eranya telah berakhir di tangan keajaiban dari Pasundan. Sakti yang menyaksikan anak buah terkuatnya tumbang dengan cara yang begitu memalukan kini benar-benar berdiri sendiri. Kerumunan penonton di kejauhan mulai berani bersorak rendah, memberikan tekanan mental yang luar biasa bagi sang pemimpin geng. Kusnan menendang pelan rantai besi itu menjauh, lalu mengarahkan pandangannya kembali kepada Sakti yang masih mencengkeram belati. Sekarang tinggal kau dan aku, nak. Buang besimu itu, atau biarkan ia menjadi saksi bagaimana kesombongan akan memakan tuannya sendiri, tantang Kusnan dalam sunyi yang mencekam. Sakti menggeram, suara yang lebih mirip binatang buas yang terpojok daripada seorang manusia. Keheningan terminal yang kini memihak pada Kusnan terasa seperti jerat yang mencekik lehernya. Dengan mata yang berkilat penuh amarah, ia menerjang maju, mengayunkan belati besarnya dalam serangkaian sabetan membabi buta. Ia menyerang dengan seluruh berat tubuhnya, mencoba menusuk perut, dada, dan leher Kusnan secara bergantian. Namun, bagi Kusnan, setiap gerakan Sakti tampak seperti gerakan lambat yang penuh celah karena didorong oleh emosi, bukan oleh perhitungan.
Kusnan bergerak dengan ritme yang sangat efisien, setiap sabetan logam tajam itu hanya lewat beberapa milimeter dari kain batiknya. Ia tidak menggunakan senjata, tangan kirinya tetap berada di belakang punggung, menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang menghancurkan mental Sakti. Pada serangan kelima, Sakti melakukan tusukan lurus yang sangat kuat ke arah jantung Kusnan. Dengan ketenangan seorang jawara sejati, Kusnan sedikit memutar tubuhnya ke samping, membiarkan mata belati itu menusuk udara kosong di samping bahunya. Sesaat setelah Sakti kehilangan keseimbangan akibat tenaganya sendiri, Kusnan melakukan gerakan balasan. Ia tidak memukul, melainkan menggunakan siku kanannya untuk menyentuh ulu hati Sakti dengan dorongan pendek yang tajam. Sentuhan itu tidak terlihat keras, namun aliran energi Bandung Bondowoso yang padat meledak di dalam tubuh Sakti. Sang pemimpin geng itu mendadak kehilangan pasokan oksigen, wajahnya membiru dan tubuh besarnya terlipat ke depan seolah seluruh tulang belakangnya mendadak lemas. Belati besar itu terlepas dari genggaman Sakti, jatuh berdenting di atas aspal terminal yang panas. Sakti mencoba bangkit, namun Kusnan kembali bergerak dengan teknik kuncian yang halus. Ia menangkap lengan Sakti dan menekannya ke arah punggung dengan gerakan memutar yang presisi. Sakti menjerit kesakitan, bukan hanya karena sendi lengannya yang terancam patah, tetapi karena ia bisa merasakan energi panas yang menjalar dari tangan Kusnan, melumpuhkan seluruh simpul saraf di tubuhnya yang selama ini ia banggakan. "Kau membangun kerajaanmu di atas air mata orang lain, Sakti," bisik Kusnan tepat di telinga pria yang kini bersimpuh di depannya. "Sekarang lihatlah, tahtamu tidak lebih dari kursi plastik yang bisa hancur kapan saja. Tanpa rasa takut orang lain, kau sebenarnya bukan siapa-siapa." Kalimat itu terasa lebih menyakitkan bagi Sakti daripada rasa sakit fisik di lengannya. Ia melihat dari sudut matanya, para pedagang dan penumpang yang biasanya menunduk ketakutan, kini berdiri tegak dengan tatapan penuh ejekan dan rasa syukur. Kusnan melepaskan kunciannya, membiarkan Sakti tersungkur mencium debu aspal terminal Jayakarta. Sang penguasa terminal itu kini merangkak dengan payah, mencoba meraih belatinya kembali sebagai bentuk pertahanan terakhir terhadap harga dirinya yang telah hancur. Namun, sebelum tangannya menyentuh gagang belati, Kusnan menginjak mata pisau itu dengan satu kaki. Aspal di bawah injakan kaki Kusnan tampak sedikit retak, menunjukkan betapa besar beban tenaga dalam yang ia salurkan ke titik tersebut. Sakti mendongak, menatap Kusnan dengan wajah yang kini dipenuhi air mata dan keringat. Tidak ada lagi sisa-sisa kegarangan, yang tertinggal hanyalah seorang pria yang ketakutan dan menyadari bahwa kekuasaannya telah berakhir total sore itu. Di sekeliling mereka, 15 anak buah Sakti hanya bisa menonton tanpa daya dari posisi mereka yang masih tergeletak. Kesadaran kolektif mereka tentang kekuatan, baru saja dihancurkan oleh seorang pria dari Garut yang bahkan tidak berkeringat dalam meruntuhkan geng mereka. Kusnan mengangkat kakinya dari belati tersebut, membiarkan logam itu tergeletak tak berguna. Ia berdiri tegak, membiarkan angin sore menerpa kemeja batiknya, menatap Sakti yang kini hanya bisa tertunduk lesu di bawah kakinya. Keadilan tidak butuh banyak bicara, ia hanya butuh seseorang yang berani berdiri saat yang lain memilih untuk tunduk, ucap Kusnan dengan suara yang bergema ke seluruh terminal. Sakti pun akhirnya menundukkan kepalanya dalam-dalam ke aspal, tanda bahwa sang raja terminal telah resmi kehilangan mahkotanya. Suasana terminal Jayakarta yang tadinya tegang kini berubah menjadi panggung penghakiman yang sunyi namun menyakitkan. 15 preman yang biasanya berjalan dengan dada membusung, kini semuanya bersimpuh atau tergeletak di aspal, tak satu pun berani mengangkat wajah mereka ke arah kerumunan. Kusnan berdiri di tengah-tengah mereka, namun ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan yang berlebihan. Baginya, hukuman fisik yang ia berikan hanyalah pintu masuk, sementara hukuman yang sebenarnya adalah rasa malu yang kini menyiksa batin para penguasa jalanan tersebut. Satu persatu, pedagang asongan yang selama ini menjadi sapi perahan geng macan mulai melangkah mendekat. Mereka yang tadinya selalu menunduk ketakutan, kini berdiri dengan punggung tegak, menatap Sakti yang masih mencium debu. Ada keheningan yang menyesakkan sebelum akhirnya seorang ibu penjual air mineral melemparkan botol kosong ke arah Sakti sebagai bentuk luapan kemarahan yang tertahan selama bertahun-tahun. Tindakan itu memicu riak keberanian massal, warga terminal mulai menyuarakan sumpah serapah yang selama ini hanya bisa mereka pendam di dalam hati. Kusnan mengangkat tangannya perlahan, memberikan isyarat agar massa tetap tenang. "Jangan gunakan kemarahan untuk membalas kejahatan,"
karena itu hanya akan membuat kalian menjadi sama dengan mereka, ucapnya dengan suara yang meneduhkan gejolak emosi di sekitarnya. Ia menoleh kembali ke arah Sakti, yang kini tampak begitu kerdil tanpa senjata dan tanpa pengaruh. Kusnan tahu bahwa menghabisi Sakti secara fisik tidak akan mengubah apapun, namun membuatnya sadar akan keberadaan orang-orang kecil yang ia tindas adalah hukuman yang jauh lebih kekal. Dengar, Sakti, suara Kusnan terdengar sangat berwibawa. Hari ini, semua orang di terminal ini melihat bahwa kau hanyalah manusia biasa yang bisa jatuh. Kekuatanmu adalah palsu karena ia dibangun di atas penderitaan orang lain. Mulai hari ini, setiap kali kau melangkahkan kaki di aspal ini, kau akan diingatkan pada saat kau bersujud di depan mereka yang kau anggap lemah. Kata-kata Kusnan terasa seperti paku yang menghujam harga diri Sakti hingga ke dasar yang paling dalam, membuatnya menyadari bahwa wibawanya telah hilang selamanya. Anak buah Sakti, termasuk Riko dan Tigor, mencoba merangkak menjauh untuk menghindari tatapan menghina dari orang-orang sekitar. Namun, masa yang sudah terlanjur berani mulai mengepung mereka, bukan untuk menghajar, melainkan untuk menertawakan ketidakberdayaan mereka. Inilah hukum malu yang sesungguhnya di Jayakarta, sebuah pengucilan sosial yang lebih perih daripada luka pukulan. Para preman itu kini menyadari bahwa tanpa rasa takut dari warga, mereka hanyalah sampah jalanan yang tidak memiliki tempat untuk berdiri tegak lagi. Seorang sopir bas antar kota yang pernah dipukuli oleh Tigor maju ke depan dan meludah di samping tangan Tigor yang masih gemetar. Ternyata tangan yang biasa memukul orang tua itu bisa bergetar juga ya. Ejeknya dengan nada puas. Tigor hanya bisa terdiam, tangannya mengepal menahan malu namun ia tak punya nyali sedikit pun untuk membalas. Ia meraba-raba saku celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang hasil palakan sore itu, dan meletakkannya di aspal seolah uang itu adalah benda beracun yang ingin segera ia buang. Kusnan memperhatikan prosesi penebusan dosa yang dipaksakan oleh keadaan itu dengan tatapan kosong. Ia melihat satu persatu anggota geng macan melepaskan simbol-simbol premanisme mereka, rantai, belati, hingga jaket kulit penuh emblem, dan membuangnya ke tumpukan sampah. Mereka bukan lagi geng macan yang ditakuti, mereka hanyalah sekelompok pria yang kalah perang dan kehilangan arah. Terminal Jayakarta sedang membersihkan dirinya sendiri, dan Kusnan adalah katalis yang mempercepat proses pembersihan batin yang menyakitkan namun diperlukan itu. Sebelum matahari benar-benar tenggelam di Cakrawala, aparat keamanan yang biasanya jarang terlihat mulai muncul karena mendengar keriuhan yang tak biasa. Melihat kedatangan petugas, Sakti dan anak buahnya justru merasa lega, karena bagi mereka, jeruji besi penjara terasa jauh lebih aman daripada tatapan penuh dendam dan ejekan dari warga terminal. Saat mereka digiring masuk ke dalam mobil petugas dengan tangan terborgol, sorak-sorai kemenangan pecah di seluruh penjuru terminal, menandai berakhirnya sebuah era gelap dan dimulainya hukum baru yang didasari pada keberanian rakyat kecil. Setelah sirine mobil petugas perlahan menjauh dan debu pertarungan mulai mengendap, Terminal Jayakarta tidak lagi terasa seperti tempat yang mencekam. Hiruk-pikuk yang kembali muncul kini terdengar berbeda, ada nada kelegaan dalam teriakan para calo dan tawa yang lebih lepas dari para pedagang asongan. Kusnan berdiri sejenak di tengah aspal yang retak, merapikan letak tas kainnya yang tetap bersahaja seolah tidak ada hal besar yang baru saja terjadi. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara terminal yang meskipun masih berbau solar, kini terasa jauh lebih ringan untuk dihirup. Wanita pemilik warung kopi keluar dari persembunyiannya dengan langkah ragu, membawa tas plastik berisi beberapa botol air dan makanan kecil. Ia mendekati Kusnan dengan mata yang berkaca-kaca, mencoba memberikan bungkusan itu sebagai tanda terima kasih yang tak terhingga. "Pak Kusnan, terima kasih sudah mengembalikan napas kami," ucapnya dengan suara bergetar. Kusnan menerima pemberian itu dengan senyum tulus dan anggukan sopan, menolak dengan halus saat beberapa sopir bas mencoba menyodorkan uang sebagai bentuk balas budi karena telah membebaskan mereka dari pungutan liar. Kusnan mulai melangkah menuju gerbang keluar terminal, namun langkahnya sering terhenti karena orang-orang berebut untuk sekadar menjabat tangannya. Anak-anak kecil penjual koran mengikuti langkahnya dengan kagum, memandang pria dari Garut itu layaknya pahlawan dalam cerita komik yang menjadi nyata. Bagi mereka, Kusnan bukan hanya sekadar orang yang pandai berkelahi, melainkan simbol bahwa kebenaran tetap memiliki taring jika dihadapi dengan ketenangan. Kusnan membalas setiap jabatan tangan itu dengan kehangatan yang sama, tanpa sedikit pun rasa jemawa di wajahnya. Di dekat pintu keluar,
Ia sempat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap singgasana plastik biru milik Sakti yang kini tergeletak terbalik dan pecah di pinggir jalan. Ia tahu bahwa Terminal Jayakarta mungkin akan kembali menghadapi tantangan baru di masa depan, namun ia juga tahu bahwa hari ini ia telah menanamkan benih keberanian di hati setiap warga. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ketakutan hanyalah bayangan yang akan sirna begitu cahaya keberanian dinyalakan. Warisan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan fisik yang baru saja ia raih. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, membiaskan warna jingga yang indah di antara gedung-gedung tinggi Jakarta. Kusnan menghentikan sebuah angkutan umum yang akan membawanya ke rumah sang anak, tujuan utamanya merantau ke kota ini. Saat ia naik ke dalam angkot, sang sopir yang rupanya juga menyaksikan kejadian tadi, menolak menerima ongkos dari Kusnan. Kusnan hanya terkekeh pelan dan tetap menyelipkan lembaran uang di bawah jok, memegang teguh prinsipnya untuk tidak membebani orang lain atas kebaikan yang ia lakukan. Dari balik kaca jendela angkot yang kusam, Kusnan melihat Terminal Jayakarta perlahan mengecil dan menjauh. Ia kembali menjadi pria sederhana berusia 50 tahun yang tampak seperti 30-an, pria dari tanah Pasundan yang membawa kedamaian di balik kemeja batiknya. Ajian Bandung Bondowoso yang ia miliki kembali tersimpan rapat di dalam batinnya, siap untuk ditenangkan hingga saatnya nanti dibutuhkan kembali. Ia tidak mencari nama atau ketenaran, baginya, perjalanan hidup adalah tentang menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kasih sayang. Cerita tentang pria dari Garut, yang melumpuhkan geng macan hanya dengan tepisan tangan pun mulai menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda baru di kalangan perantau. Beberapa orang menyebutnya pendekar, yang lain memanggilnya sesepuh, namun bagi warga Jayakarta, ia adalah pengingat bahwa keadilan tidak pernah benar-benar tidur. Nama Kusnan akan terus dibisikkan di antara kepulan asap kopi dan deru mesin bas sebagai pengusir rasa takut setiap kali bayangan kegelapan mencoba kembali berkuasa di aspal terminal. Angkot itu akhirnya berbelok di persimpangan jalan, membawa Kusnan menghilang di tengah kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang mulai menyala. Ia telah menyelesaikan satu bab kecil dalam pengembaraannya, meninggalkan Terminal Jayakarta dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada saat ia pertama kali menginjakkan kakinya di sana. Di bawah langit malam yang mulai berbintang, sang pembawa damai dari Pasundan itu terus melaju, siap menghadapi hari esok dengan ketenangan yang sama, membawa serta ilmu lama yang takkan lekang oleh waktu. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.